Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Silakan. Ikhwani wa akhwati fillah, setiap manusia hidup di dunia tentu menginginkan kebaikan dari Allah Azza wa Jal, baik dalam berupa harta dan lainnya. Dan harta yang sudah diberikan oleh Allah tentu dia ingin mengembangkannya. Dan ini adalah tabiat manusia yang Allah fitrahkan manusia dalam hal ini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah mengatakan manusia diciptakan dalam keadaan mereka cinta kepada syahwat, menyukai syahwat kepada istri dan kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah, dan mereka suka emas dan perak dalam jumlah berapa? Antum suka emas berapa gram? Suka emas berapa gram? Banyak. Banyak, tidak terhingga kalau banyak. Antum suka emas berapa gram, Syekh? Enggak suka. Kalau enggak suka enggak mungkin, karena Allah sudah bilang ini bohong berarti kalau enggak suka. Anda suka berapa gram? Allah mengatakan wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Qanatiril muqantarah, qanatir itu jamak dari qintarah. Jamak tentu bentuk plural. Kalau qintarah minal mal minadh dhahab, itu artinya sebagian para ahli tafsir mengatakan dengan jumlah lebih dari sekitar 1000 dinar. 1 dinar 4,25 gram kali 1000, 4 kilo seperempat. Itu 1 kintar. Qanatir jamaknya berkilo-kilo emas. 10 kilo masih cukup. Tabiat manusia muqantarah, Allah katakan lagi qanatiril muqantarah. Sudah jamak kemudian ditakidkan lagi oleh Allah, digandakan lagi oleh Allah dengan lafaz muqantarah. Dan itu tabiat manusia. Salah? Tidak. Ya, yang salah orang yang melawan tabiat ini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Manusia diciptakan dengan mereka dihiasi dengan syahwat kepada istri dan anak-anak. Salah syahwat kepada istri? Salah atau tidak? Kepada istri tidak salah. Bahkan bagian dari ibadah. Ya, Anda berhubungan badan dengan istri memenuhi syahwat Anda dan syahwat istri, ibadah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, kata Rasulullah. Kalian berhubungan dengan istri kalian, hubungan badan, sedekah. Masya Allah, antum orang kaya, Masya Allah. Yang paling rajin sedekah
Masya Allah. Yang salah yang melawan ini, Allah sudah tentukan kemudian dia lawan. Ini suatu hal yang tidak baik, syahwat kepada istri ini, kata dia. Lalu dikebirinya, saya ingin ibadah aja, nggak ingin dengan hubungan dengan istri, padahal halal, dihalalkan oleh Allah. Lalu dia melakukan kebiri. Kebiri itu di masa dahulu dengan dibuang testisnya, apa namanya itu? Bukan, testis bahasa biologinya. Itu pernah belajar biologi? Saya belajar biologi di Arab, testis kata mereka. Ya, itu penghasil sperma dibuang, dipotong. Seperti mengkebiri kambing atau hewan kalau ingin ditujukan adalah dagingnya. Sehingga kalau hewan yang dikebiri tadi dipotong testisnya itu gemuk. Ya. Itu dilakukan kepada manusia karena sebuah kebutuhan. Seperti dilakukan pada budak laki-laki. Budak itu kapan adanya? Ketika kaum muslimin memerangi orang kafir, ya, lalu orang kafir kalah, yang kafir laki-laki dijadikan budak laki-laki, yang kafir perempuan jadi budak perempuan. Yang kafir laki-laki yang tertahan ini menjadi budak di rumah tangga muslim, tentu berbahaya kalau dia punya syahwat. Nanti Anda tinggalkan dia sama istri Anda, nanti istri Anda dizinainya, anak perempuan Anda dizinainya. Maka biasa budak itu dikebiri, dipotong testisnya sehingga tidak punya syahwat. Ya, ini ada kebutuhan di masa dahulu. Ya, akan tetapi kemudian sebahagian para kaum muslimin yang melakukan menurut mereka syahwat ini adalah merusak kehidupannya, ya, hubungan dengan istrinya tadi menurut dia tidak bagus, lebih baik ibadah segala macam, ya, sehingga mereka melakukan kebiri dalam rangka dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tidak boleh. Ini bagian dari nikmat Allah Azza wa Jalla kepada manusia, yang Allah memang ciptakan manusia terhadap hal tersebut. Maka cinta kepada harta dalam jumlah yang besar, kepada emas dan perak, ya, ini tabiat yang Allah ciptakan kita. Salah? Tidak salah. Para sahabat Rasulullah SAW banyak yang kaya raya. Ma'ruf sejarah Abdurrahman bin Auf ketika beliau wafat, lebih dari 3 ton emas beliau wariskan. Berapa rupiah itu? Terbayar hutang Indonesia semuanya. 290 juta warga negara Indonesia hutangnya dibayarkan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. 3 ton emas hartanya beliau ketika wafat. Ini orang yang dapat harta seperti ini cinta pada harta apa tidak? Cinta emas dan perak atau tidak? Ini tabiat, tetapi cintanya tidak menjadikan dia menjadi budak dari harta. Faham menempatkan segala sesuatunya. Ada orang yang beranggapan, ngapain sibuk cari dunia? Ibadah saja 24 jam. Tidak boleh. Kita harus memurnikan ibadah hati kita kepada Allah. Enggak boleh pengen harta. Yaudah, jangan cari rezeki di masjid aja. Orang yang di masjid di masa Rasulullah, di waktu duha, beda kalau ada kajian ya. Kan sekarang waktu duha ada beda kajian. Itu yang ada di masjid Rasulullah di waktu duha, waktu jam kerja, itu adalah orang yang bermasalah. Abu Umamah ditemui Rasulullah SAW ketika Rasulullah ke masjid di samping rumah beliau. Beliau lihat seorang sahabatnya Abu Umamah di dalam masjid sibuk salat dan berdoa kepada Allah. Rasulullah menanyakan kepada beliau, "Ma ajlasaka fi hadhihi sa'ah?" Apa yang membuat engkau duduk dalam masjid di waktu ini? Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyunun rakibatni."
saya menjadi ketakutan dan keluh kesah ya Rasulullah, karena hutangku bertumpuk-tumpuk. Jadi orang yang, karena ini waktu kerja, para sahabat yang Ansar, mereka memiliki pertanian, kebun, mereka ke kebun kurma. Para sahabat Muhajirin, mereka para pedagang, para pebisnis, mereka ke pasar. Yang duduk di masjid dan berzikir dan berdoa kepada Allah di waktu ini dipertanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan, hutang ya Rasulullah bertumpuk-tumpuk sehingga saya sedih dan keluh kesah dan gelisah. Rasulullah mengajarkan kepada dia, bacalah doa ini 3 kali setelah solat subuh, di waktu pagi dan di waktu petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa keluh kesah dan kesedihan dan ketidakmampuan dan sifat malas. Sifat malas Rasulullah berlindung. Rasulullah suruh kita berlindung darinya. Dan al-jubun wal bukhl, rasa takut dan rasa kikir, dan penindasan laki-laki lain kepada diri kita, dan dari lilitan hutang. Kata beliau, aku baca doa ini selama 3 hari, aku lazimkan. Di hari yang keempat, faqadallahu daini, Allah bayar hutang-hutangku. Jelas? Antum duduk di sini bermasalah atau tidak? Di waktu duha. Ini kajian lain, itu Rasulullah enggak ada kajian. Para sahabat sibuk dengan dunianya, dan ini bagian dari kehidupan ya ikhwan. Tidak terlarang mencintai hal tersebut, karena ini cinta yang sifatnya adalah jibilli. Memang Allah ciptakan kita. Kita mencintai anak istri, kata Allah tadi, tidak terlarang. Mencintai emas dalam jumlah yang sangat besar, tidak terlarang. Kalau ada yang bilang, saya enggak suka emas Ustaz, 1 kilo enggak suka Ustaz, 10 kilo suka Ustaz, itu betul. Kalau 100 kilo saya juga enggak suka Ustaz. Ya, ini bermasalah orangnya. Keluar dari fitrah yang Allah ciptakan kita dalamnya. Yang dilarang kita menjadi budak emas dan perak. Apa arti budak emas dan perak? Mencarinya, mengorbankan hidup kita, ibadah kita, semuanya untuk ini. Allah haramkan riba. Menurut anda dengan riba anda dapat modal untuk mencari usaha, dengan itu bisa kaya raya. Ini hukumnya anda menjadi budak harta, bukan budak Allah, karena Allah haramkan. Allah haramkan berkhianat, dan kita berkhianat, korupsi di perusahaan atau di instansi karena ingin hidup kaya seperti orang lain. Ini yang haram. Tapi mendapatkan rezeki Allah yang banyak dengan cara yang halal dan digunakan untuk yang halal tidak terlarang dalam agama Allah. Dan bahkan ini yang mengantarkan sebagian sahabat Rasulullah SAW ke tempat yang mulia dibandingkan para sahabat yang tidak punya harta. Karena orang kaya, ketika sahabat Rasulullah SAW, para sahabat yang ekonomi menengah ke bawah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bin na'imil muqimi wal maqamatil wad darajatul ulya. Ya Rasulullah, para sahabat yang kaya mereka mendapatkan tempat yang tinggi dan posisi yang sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah, wa ma dzak? Kenapa ini kalian pertanyakan? Kenapa, bagaimana caranya? Rasulullah pun tidak terlalu paham maksud mereka. Mereka pun mengatakan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Ya Rasulullah, semua amal ibadah kami orang menengah ke bawah ini ekonominya
Orang yang kaya juga bisa melakukannya. Kami sholat berjamaah ke masjid, mereka lebih gampang lagi sholat jamaah ke masjid. Tinggal nyalakan kendaraan, nyampe, kami jalan kaki. Kami berpuasa, dan ini pada orang miskin, orang kaya juga gampang berpuasa. Ya, tetapi mereka beribadah, kami tidak bisa melakukannya. Mereka bersedekah, kami tidak bisa. Lalu Rasulullah SAW ajarkan amalan-amalan yang bisa menyamai posisi orang-orang yang bersedekah dan berbuat amal soleh dengan hartanya tadi. Lalu para sahabat yang konsul tadi mengamalkannya, yaitu bertasbih 33 kali, terus bertahmid dan bertakbir 33 kali. Kapan? Sebelum tidur. Taib. Antum udah carry nggak ngamalin juga? Ini harusnya amalan yang kita hafal dengan baik, akhir. Yang kaya juga kedengaran oleh mereka rahasia konsultasi, hasil konsultasi para sahabat menengah ke bawah ini kepada Rasulullah, mereka amalkan juga. Lalu mereka ngadu lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka juga ngamalinya ya Rasulullah. Ya, berharap Rasulullah memberikan rahasia lagi kepada mereka. Lalu Rasulullah menjawab, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Memang itu karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Artinya, ya, Allah tidak melarang kita mencari harta dengan cara yang halal, tetapi Allah dan Rasulnya melarang kita untuk menjadi budak harta. Sehingga Rasulullah mendoakan kehancuran bagi para budak harta. Budak harta bukan berarti dia harus kaya raya, tidak. Banyak orang yang miskin tapi budak harta. Ta'isa abdul dinar, wa ta'isa abdul dirham, wa ta'isa abdul khamisah wal khamilah, ta'isa wa antakas fa idza syika falan taqash. Rasulullah doakan kecelakaan bagi budak dinar, uang emas, dan budak dirham, uang perak. Permasalahan ini bukan permasalahan harta banyak atau tidak. Orang punya motor cuma satu, dari pagi sampai malam sibuk dengan motornya. Inilah yang dikilikin, inilah yang dibersihin, ini dikasih mur segala macam. Orang punya mobil 8, biasa aja. Nggak ada dikit seperti itu, sibuk terhadap dunianya. Ketika ke masjid, ini dia pakai ke masjid satu mobilnya. Salat subuh mobil yang satu, zuhur mobil yang kedua, berarti sisa 3 untuk istrinya dan anaknya 2 berarti. Salat asar mobil yang keempat dan seterusnya. Tapi tidak ada kesibukannya ketika ada waktunya diperawat, dan bawa ke bengkel. Mana yang jadi budak harta? Yang punya satu mobil apa yang 8? Yang punya satu motor apa 8 mobil? Satu motor. Yang satu motor ini azan masih keringatan, dia masih aja kerjain motornya. Dia bukan budak Allah lagi, dia budak motornya. Ini rugi dunia akhirat. Udah miskin di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Banyak orang kita lihat kehidupan seperti ini. Dia budak harta dan tidak dia dapatkan harta tersebut. Banyak orang yang diberi Allah harta seperti para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan kekayaan yang luar biasa, tapi harta tidak pernah masuk ke hatinya. Kapan Allah dan Rasulnya minta untuk Allah dan Rasulnya, tidak pernah mereka tahan. Ini motornya dipinjam oleh anaknya untuk ke masjid, ngamuk-ngamuk dia. Itu motor baru saya cuci, ke masjid udah kotor lagi, kata dia. Ya, ini permasalahan adalah permasalahan cara pandang terhadap harta dalam kehidupan. Baik. Berarti memang naluri Anda dan saya dan kita semua benar, yaitu mencintai harta dan mencintai untuk mengembangkan harta tadi. Iya atau tidak? Tema kita investasi sesuai syariah.
Kata investasi di dalam bahasa Indonesia ada konotasinya investasi yang di pasar reguler seperti di bursa atau bursa di pasar modal, pasar keuangan. Ada juga investasi dengan makna yang lebih luas, yaitu setiap mengembangkan harta. Yang mana yang Anda maksudkan di sini sehingga saya bisa fokus pembahasannya yang mana? Panitia? Yang pertama apa yang kedua? Enggak tahu saya. Antum panitia semua. Hah? Dua-duanya? Yang kedua, kalau dua-duanya butuh 5 hari. Kalau yang kedua, kalau yang Anda maksudkan mengembangkan harta, ya sesuai syariat, semua akad-akad uqudul istismar, akad jual dan beli, akad dagang dan niaga adalah bentuk dari mengembangkan harta, investasi harta. Ya. Sampai harta anak yatim pun itu dianjurkan untuk dikembangkan. Seorang laki-laki wafat, dia punya anak 3 atau 4 atau 5, tambahin aja terusin. Dan belum ada di antara mereka ketika laki-laki ini wafat di antara anaknya yang baligh. Belum lagi kalau perempuan belum haid, kalau anaknya laki-laki belum mimpi basah, dan juga belum ada yang umurnya 15 tahun komariah. Ya, bapaknya wafat. Dan dihitung warisan si bapak ini, harta ditinggalnya anak tadi umpamanya 1 laki-laki, 2 perempuan, dan istrinya 1 masih hidup. Dibagi berapa hartanya? Untuk bapak ibu dari laki-laki ini anggap sudah meninggal. Kalau masih ada dimasukin aja, anggap masih ada lah ya. Bapak ibu dapat 1/6 karena laki-laki yang wafat ini punya anak. Istri mendapatkan 1/8 karena laki-laki ini punya anak 1 laki-laki 2 perempuan. Sisanya untuk 3 orang anak ini, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, akan dibagi 4. Berarti berapa KPK-nya ini? 1/6, 1/6, 1/8, 24. Ya 24 kan ya? 24 untuk bapaknya, 24 dibagi 6, 4. 4/24. Bapak dari yang meninggal ini ya, berarti kakek 3 anak ini kan ya, dapat dia itu harta. Dalam hukum Allah dapat, tapi kalau waris kafir atau hukum perdata mereka tidak dapat. Ibunya atau nenek dari anak 3 anak yatim ini dapat 1/6. 1/6 dari 24, 4/24. Istri dari yang wafat ini atau ibu dari anak-anak yatim ini dapat 1/8, yaitu 3/24. 4 tambah 4, 8 tambah 3, 11. Berapa sisa harta? 13/24. 13/24 akan dibagikan ke 3 orang anak yang pembagiannya adalah 4 bagian. Kenapa 4 bagian? Karena anak laki-laki 2, anak perempuan 1 bagian. 13 bagi 4 dah pecahan kan ya. Agar bisa disatukan KPK-nya, 4 dikali 24 sama dengan 96. Berarti untuk bapaknya dan ibunya kan masing-masing 4 tadi kan ya. 4 ini akan dikalikan kepada seluruh bagian masing-masing.
Untuk si ibu 16/96. Untuk si bapak 16/96. Untuk istri tadi kan 3 kan ya, 12/96. Sisa 13. Anak laki-laki 2 bagian, 13 kali 2 26/96. Untuk anak perempuan masing-masing satunya adalah 13. Berarti 13. Pas 96? Harus pas. Jelas? Yang hak anak yatim yang laki-laki tadi berapa? 26 per berapa? Per 96. Hak anak yatim yang perempuan berapa masing-masing? 13/96. Andai hartanya 96 miliar, alhamdulillah. Ada rumah, ya rumahnya di Sumarekon ada Sumarekon ada rumah. Ada berapa satu? Sampai 5? 1, 2 lah biar gampang, 2M. Dia punya di sini sebanyak 10. Disewa-sewakannya. Nah, sudah 20 miliar. Punya perusahaan senilai 40 miliar. Pokoknya semuanya 96 miliar. Biar gampang itu baginya. Berarti ibu dari yang meninggal ini dapat berapa? 16 miliar. Bapaknya 16 miliar. Istrinya 12 miliar. Anak laki-lakinya 26 miliar. Anak perempuannya 13 miliar. Habis? Enggak ada buat yang bagi? Yang bagi enggak dapat? Kan saya ngitung. Dapat pahala insyaallah. Ya. Yang 26 miliar dengan 13 miliar ini kan milik anak yatim. Ini ke bapaknya, ke kakek nenek dan yatim ini bisa diserahkan, ke istrinya bisa diserahkan. Mungkin istrinya ya nikah lagi atau segala macam atau pergi umroh atau apa terserah dia. Tapi yang ini 26 miliar dengan 13 miliar ini punya anak yatim dipegang oleh orang yang paling dekat kepada anak ini. Siapa? Ibunya salah. Ibunya mau nikah lagi. Nanti kalau ibunya nikah, tentu antum mau nikah ibunya dapat antum. Lumayan 12 miliar buat saya sebagian antum kan ya. Ya, berbahaya kalau kepada ibunya. Maka kata para ulama adalah laki-laki yang paling dekat itu urutan asobah. Di sini yang meninggal bapaknya, maka yang paling dekat kepada adalah kakeknya. Jelas, kakek yang mengurus harta 26 miliar dengan 13 miliar berapa semuanya berarti? 52 miliar. 52 miliar ini kakek yang ngurus. Paham? Ini kata Umar bin Khattab, andai sudah diuangkan semuanya, ini berbentuk emas semuanya. Emas lindung nilainya kuat apa rendah? Kuat. Itu pun Umar bin Khattab mengatakan, ittajiru amwalal yatama la ta'kulha sadaqah. Harta anak yatim itu jangan disimpan. Jangan disimpan harta anak yatim. Perdagangkan agar tidak habis dimakan zakat. Ini anak yatim ini kena zakat atau tidak? Kena zakat. Setelah 1 tahun, tadi andai si kakek ini, alhamdulillah, nanti ini kan 13 miliar, berapa kilo berarti itu? 22 kurang 20 ya miliar ya, 20 kilo ya, 18 kilo lah ya. Anggap 18 kilo emas. Ini kan 18 kilo emas. Anak mau sekolah di pesantren mana aja gampang. Ya, bisa dibayarkan. Biaya hidupnya berapa bisa dibayarkan. Ya. Tapi ini yang 20 kilo ini anggap sekilo kebutuhan anak per tahun. Yang sudah habis sekilo tinggal 20 kilo, tinggal 19 kilo, berapa lagi 18 kilo, tadi 19, tinggal 18 kilo. Ini 18 kilo setelah setahun anak tadi terima,
ini dipotong 2,5%. 1/40. Berarti berapa zakatnya? Setengah kilo? 1/4 kilo? Sekitar itu. Setengah kilo kan ya? Hampir setengah kilo kan ya? Zakatnya. Faham? Ya? Maka kata Umar bin Khattab, agar tidak habis itu setahun. Andai anak ini yang paling tua baru umurnya 10 tahun. 10 tahun, 8 tahun, 6 tahun. Ya. Untuk sampai mereka balik ada 5 tahun. Berarti 5 kali zakat. Berapa kilo sudah habis yang dipotong? 2,5 kilo. 2,5 kilo kan ya? Itu yang 5 tahun. Yang 7 tahun? Banyaklah pokoknya. Yang dipotong. Ya. Kan kasihan anak itu nanti ketika dia balik, dia terima dari kakeknya, ini warisan dari bapakmu nak, yang kakek pegang, dan kakek amanah. Alhamdulillah kamu bisa cek laporan keuangannya, laporan keemasannya, karena bukan uang, laporan keemasannya, cek semuanya sesuai dengan kebutuhan kamu. Tidak ada satupun kakek ambil untuk berhidup kakek. Ya, kakek sayang ke cucunya kan? Ya, seperti itu. Tapi kakek juga takut kepada Allah. Kakek potong zakat sebanyak 2,5 kilo. Kek, 2,5 kilo. Itu berapa miliar itu, kek? Kalau saya kerja dengan gaji 5 juta, berapa tahun dapat segitu? Panjang lah kan tahunnya untuk dapat 2,5 kilo tadi. Kenapa kakek potong? Karena Rasulullah yang menyuruh untuk keluarkan zakatnya nak. Ya, kakek tidak salah. Tapi kakek tidak mengerti syariat Allah dengan baik. Umar mengatakan, ittajiru amwalan liyatama. Harta anak yatim ini kembangkan dalam bentuk perniagaan. Kalau si kakek mengembangkan harta yang 18 kilo tadi, emas 18 kilo tadi, dibeli tanah kapling, dapat umpamanya 10 kapling. Ada yang beli, dijual. Setahun berapa biasa pertambahan? Ada enggak 100% pertambahan perdagangan? Ada atau tidak? 100%? Ada atau tidak? Sangat banyak. Antum bikin gorengan aja modalnya berapa? 1.000. Jual 2.000. Berapa persen pertambahannya? 100%. Berapa lama? 2 hari. 2 hari udah basi, Ustaz. Sehari dapat 100% pertambahannya. Kalau tidak Anda pakai untuk biaya hidup, 100% per hari, 100%, setahun berapa ribu persen? Banyak persen kan ya pertambahannya? Iya atau tidak? Maka Umar menyuruh untuk dikembangkan dalam niaga, dibeli barang dijual, dibeli barang dijual, beli barang dijual. Hasilnya, andai pertambahannya sampai 100%, ini dengan risiko yang paling kecil sekali, sehingga pertambahannya setahun 100%. Berarti dari 18 kilo menjadi 36 kilo. Dipotong 1/40 kilo. Tergerus enggak yang 18 kilo tadi? Tidak, menjadi 35 dia kan ya? Jelas? Ini apa maknanya? Memang syariat Allah, syariat zakat tujuannya agar kita mengembangkan harta. Jangan ditaruh, disimpan-simpan, jangan. Diputar harta itu. Ada perkataan Al-Ghazali yang subhanallah cukup menginspirasi. Uang dinar dan dirham itu dibuat bulat. Uang receh kita bulat atau petak? Bulat. Kata beliau, sengaja dibuat bulat agar mudah menggelinding. Dan beliau mengumpamakan uang bagaikan raja. Kalau raja ditahan, ya akan rusak kemaslahatan dunia. Kalau uang emas Anda tahan, akan rusak kemaslahatan dunia.
Andai anak yatim tadi megang berapa kilo dipegangnya tadi itu? 18 yang laki-laki kan ya, yang perempuan 2 ya, anggap 36 kilo dipegangnya. Ya, 36 kilo dipegang tidak diputar dalam bentuk bisnis, dalam bentuk usaha. Akan rusak kehidupan. Iya atau tidak? Karena kalau dia putar dalam bentuk usaha, beli kapling, jual kapling tadi. Untuk terjadinya itu, beli kapling, jual kapling berarti kan ada penggerukan, pemerataan tanah, pembuatan jalan, butuh tenaga enggak itu? Ya, butuh tenaga. Belum lagi ada agen properti, ya, tempat menentukan ini bagus atau tidak. Belum lagi ada konsultan bisnisnya, ya, dia tanyakan mana yang bagus propertinya sekarang ke depannya untuk minta konsultasi bisnis, ya. Dengan demikian ini semuanya jumlah mereka ratusan dan bahkan ribuan, ya atau tidak? Akan hidup mereka dari rezeki yang berapa kilo tadi? 35 kilo emas tadi. Dan emasnya berkurang atau tidak? Bertambah. Rugi atau tidak dia? Tidak rugi, untung. Begitu Islam mengatur investasi sesuai syariah tadi. Ya, dengan akad jual beli. Dan Islam mengatur jual beli mesti terhadap aset yang dibenarkan syariat. Kalau untuk barang-barang yang haram, apa contoh yang haram? Apa? Rokok. Kita lihat. Saya bisnis mau buka perusahaan rokok dengan 35 kilo tadi. Kata si kakeknya. Kata kakek itu, dulu kakek waktu kecil perokok. Walaupun rokok zaman dulu pakai daun apa? Daun kelapa atau daun curut? Apa aja lah saya. Kata dia, bisnis rokok bagus, kata si kakek. Dibikinnya bisnis rokok. Dampak dari rokok itu apa? Dari hasil laporan WHO, ya, Departemen Kesehatan Indonesia, ya, untuk biaya rehabilitasi, mengobati orang-orang yang para perokok, untuk biaya kesehatan mereka jauh lebih besar dari cukai dan hasil yang didapatkan oleh para pedagang rokok ini dan para produsen rokok. Seorang perokok berapa biaya kesehatan per bulannya dia? Mungkin gajinya habis kalau sampai pada tahap kanker paru-paru. Iya atau tidak? Berarti ini merusak dunia. Merusak, selain merusak dunia, hartanya pun tidak jadi halal. Ini harta anak yatim Anda gunakan untuk beli rokok. Maka ini hikmahnya Allah jaga. Allah mengharamkan sesuatu dan menghalalkan sesuatu. Andai seperti tadi tanah, sehingga dengan ada tanah, orang memiliki perumahan dengan layak, hidup dengan layak, dengan harga yang bisa dicicil dan murah dan tidak ada unsur riba yang haramnya, sehingga kehidupan menjadi tentram. Karena setiap pelanggaran akan syariat Allah akan merusak kehidupan itu. Jelas? Ya. Sudah kaya si anak yatim tadi? Sudah berkembang hartanya tadi kan ya? Dari 35 kilo menjadi berapa setahun? 70 kilo. 2 tahun? 150 kilo. Ketika dia terima sudah 500 kilo. Alhamdulillah. Sudah kaya dia kan ya? Kalau sudah kaya selesai kajian kita. Kalau masih miskin saya tunjukin lagi metode yang lain. Baik. Si kakek tadi memang bisa bisnis, Ustaz, kan udah kakek-kakek. Nah, ini pertanyaan kan ya. Si kakek tadi mungkin sudah tidak umurnya lagi dia untuk berbisnis. Maka dia cari anak-anaknya yang lain, paman dari anak-anak yatim ini, yang dia lihatlah
siapa di antara anak-anaknya ini yang profesional dalam bisnis, ya, teliti, tidak terlalu ceroboh, kemudian amanah, yang penting amanah. Karena Allah mengingatkan ini, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sungguhnya orang yang paling baik untuk engkau angkat jadi orang upahanmu adalah orang yang profesional, yang kuat dan amanah. Kalau tidak amanah paman-pamannya ini, untung 5 kilo, kata dia 1,5 kilo nanti. Ya, bahkan bilang sekarang lagi susah. 35 kilo tadi jadi 5 kilo lagi. Kan kasihan anak yatim ini. Si kakek kan tahu ini mana anak-anaknya yang amanah dan mana profesional. Jelas? Kakek membuat akad apa? Mudharabah. Kakek katakan, sini Ahmad, ya bi, kata dia. Ini kan kau tahu abangmu baru wafat dan dia meninggalkan 3 anak yatim. Dan alhamdulillah kakek sudah bagikan warisannya, dan 3 anak yatim ini dapat 35 kilo emas. Kamu usahamu sembako, kakek lihat, alhamdulillah, bapak lihat kamu amanah dan profesional dan siap bekerja keras. Ya, bapak mau serahkan 50%, karena kalau 100% berbahaya. Karena namanya mudharabah, rugi ditanggung oleh investor. Ya, bapak mau serahkan 50%-nya kepada kamu, ya, kembangkanlah harta anak yatim ini. Jelas? Ya, baik. Bagaimana cara akad pengembangannya? Tadi si Ahmad ini punya usaha apa? Sembako. Bisa 2 kemungkinan. Ahmad, ya udah kalau gitu Pak Bi, kata dia, panggil Abi ke ayahnya atau bapak atau ayah. Ya udah ya, kalau gitu Ahmad mau bukain 1 toko sembako lagi buat khusus untuk 3 ponakan ini. Bagus ini? Bagus? Mungkin bagus, mungkin tidak. Ini keputusan di tangan si kakek. Lah, kata kakek, kalau punya 2 toko, 1 anak yatim, 1 punya toko kamu, kalau pedagang belanja banyak, pasti kamu suruh ke toko kamu. Kalau pedagang belanja dikit kamu suruh ke toko anak yatim. Iya atau tidak? Bagaimanapun juga manusia egonya kan tinggi. Ya, kakek enggak, kata bapaknya, kata si kakek, bapak enggak mau. Terus bapak mau, ayah mau gimana? Begini aja. Musyarakah dengan harta kamu. Kamu kan sudah berjalan usaha, musyarakah mudharabah. Anak yatim ini menyerahkan dana, kamu pun punya modal. Kata bapak ini, kata si bapak, bapak mau panggil appraisal, bapak mau suruh dia pressure, tolong, kan ada tim penilai kan ya, bapak kasih dia fee, ya, dari harta anak yatim juga kasih fee, bapak cari yang bagus, coba nilai usaha kamu itu berapa harganya per hari ini. Ya, panggil, diupah, berapa upah pressure? Cukup 2 juta? Kurang? Sembako kan bisa dilihat. Ya, dihitung oleh dia, nilai usahanya sekitar 3 miliar. Sudah di sana sudah termasuk intangible asset atau nilai brandingnya, branding tokonya. Ya, jelas? Dihitung 3 miliar. Ini yang anak punya, yatim 3 punya 35 kilo. Berapa miliar itu? Bagi 700, cepat, 52 miliar. Dia 30, biar gampangnya, si Ahmad 25 miliar, anak yatim 3 50 miliar. Berarti anak yatim punya saham, oh maaf, tadi kan enggak seluruhnya, separuh. Ingatin anak, 26 miliar. Sama,
Anggap disamain aja lah, paskan 25 miliar. Berarti anak yatim bertiga punya 50%, kau punya 50%. Abah tidak mau, ayah tidak mau, seperti yang tadi toko berbeda. Toko berbeda nanti kamu yang di toko anak yatim, di toko keponakan ini kamu ngurusnya setengah hati nanti. Sisa-sisa tenaga baru kau urus. Yang di sini kau urus penuh hati karena milikmu. Bapak tidak mau kau menzalimi anak yatim ini. Baik Pak. Ya. Maka alhamdulillah karena diberkahi oleh Allah membantu anak yatim setelah 1 tahun yang berapa semuanya? Jadi 50 miliar kan ya? Bertambah menjadi 80 miliar di akhir tahun setelah 1 tahun. Ya. Menjadi berapa harta anak yatim tadi? 40 miliar lah. 40 miliar. Jelas? Ya. 40 miliar harta anak yatim tadi. Lalu semangat si bapak. Ini si Ahmad dapat fee enggak pengelolaan? Kan tadi langsung dibagi aja. 40 miliar, 50%, 50%. Ya. Ahmad boleh atau tidak dia minta fee pengelolaan harta anak yatim? Allah mengatakan faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kata Allah, jika yang memegang dan mengelola harta anak yatim ini kaya, hendaklah menahan diri tidak ambil harta anak yatim. Ahmad kaya ini. Baik, alhamdulillah. Sebaiknya jangan diambil. Wa man kana faqiran, siapa yang dia fakir, falyakul bil ma'ruf, maka boleh dia makan dengan yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Uruf biasanya berapa? Ya. Ini tadi dalam kasus Ahmad kaya. Andai Ahmad sedang jatuh usahanya, ini kasus pertama tadi selesai. Ahmad tidak ngambil fee dari pengelolaan harta anak yatim tadi yang masuk ke usahanya dia. Andai kasusnya lain, Ahmad pernah maju bisnis di bidang pertaniannya tadi, bidang sembakonya tadi. La qadarallah kena banjir. Habis berasnya, habis sembakonya, semuanya habis. Ya. Si kakek tahu Ahmad orangnya profesional dan semangat mengelola harta dan amanah. Lalu kakek tadi menyerahkan kepada Ahmad, kau kelolalah harta ponakanmu ini yang 35 miliar, diserahkan setengah oleh kakek. 17,5 miliar ini kau kelolalah buat usaha sembako. Ya. Alhamdulillah 17,5 miliar ini dalam setahun nambah pertambahannya 20 miliar. Jelas? Berarti berapa jadinya? 37? 37,5 kan ya? Nambah 20 miliar. Boleh Ahmad mengambil dari sini? Boleh. Dia kan sekarang fakir. Ya. Kalau dia bekerja atau mengelola harta orang, dia dapat bagi hasil. Berapa yang diambil? Biasanya mengelola dana sebanyak 17 miliar berapa? Berapa bagi hasilnya? 50-50 atau 60-40? 60 buat siapa? Pengelola atau investor? 60 investor, 40 pengelola. Ya. Jangan asal jeblak untuk. Ini harus ada urufnya. Ini masalah harta anak yatim.
cari data perusahaan X, bagaimana sistematis track recordnya selama ini, dilihat profil perusahaannya, jujur, amanah atau tidak para pengelolanya, sukses atau tidak selama ini, bermasalah atau tidak dengan yang lain. Lihat laporan keuangannya. Ini tugas siapa ini? Manajer si kakek. Ya. Setelah kalau kakek setujui, ya udah jalan. Ketika jalan, si Ahmad mengelola. Kakek biarin. Tentu enggak. Sekali 2 hari, sekali 3 hari, sekali sepekan, habis dari kajian si kakek mampir ke toko tadi. Lihat orang duduk aja si kakek, lihat orang belanja dan jual beli. Ada karyawan yang melayani para konsumen, para customer. Di kakek lihat cara mereka melayani orang, lihat mesin hitungnya, cara mereka masuk uang, terima uang. Dan kakek sesekali minta laporan keuangan pekan ini atau hari ini atau hari kemarin. Ya, kakek cek. Oh iya, alhamdulillah. Butuh tenaga atau tidak ini? Tuh. Kalau kakek sedekah, alhamdulillah. Tapi kalau kakek tidak ada biaya hidupnya, dia pun boleh makan dari keuntungan ini. Dari yang berapa tadi keuntungannya? 20 miliar tadi. Jelas? Ya, taib. Silahkan yang mau bertanya Anda, yang punya anak yatim atau yang pertanyaan. Karena banyak saya minum dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya bekerja sama membangun usaha dengan sebentar sebelum kita lanjutkan, saya masih ingat kakek dengan 3 anak yatim ini. Bagaimana kalau si kakek tadi, wah itu investasi bagus itu. Store uang 100 juta, sebulan dapat 7 juta. Kalau saya store 1 miliar kan sebulan 70 juta untuk anak-anak yatim ini. Dan setelah setahun uang dikembalikan penuh. Ya, boleh dilakukan kakek ini. Kakek demi sayang untuk cucunya, dia datang ke PT X tadi. Saya mau investasi di sini untuk cucu saya yang yatim, bapaknya sudah meninggal. Ya, berapa persen sebulan? 7%, Pak. Ya, ini 1 miliar berarti setiap bulan kau serahkan 70 juta ke rekening saya untuk biaya hidup mereka. Nanti setelah setahun 1 miliarnya kembali, oh ya kembali Pak, kembali, tenang. Boleh ini? Iya, bulan pertama dapat 70 juta, bulan kedua dapat 70 juta, bulan ketiga dapat 70 juta, bulan keempat PT ini menjadi buron. Entah kemana mereka lari, ini gimana? Si kakek tanggung jawab enggak? Si kakek enggak mengerti ilmu syar'i, kemudian mengembangkan harta anak yatim, dosa jadi yang dapat. Karena ini akadnya adalah riba, kek. Ya, di mana dia menyerahkan uang, kemudian kembali uang itu setelah waktu tertentu penuh, dan setiap bulan mendapatkan pertambahan dengan angka yang tetap. Ini berarti akadnya bukan investasi seperti antara si kakek dengan harta anak yatim dan dengan anak-anaknya tadi, si Ahmad.
Dimana kalau kerugian memang harta itu akan berkurang. Kalau ini tidak ada rugi kata dia dan ada pertambahan per bulan, ini riba. Berarti si kakek memberikan makan riba kepada cucu-cucu yatimnya ini. Na'udzubillah. Apalagi kakek zaman now umpamanya udah pada Ahmad tadi mah risikonya tinggi, mending saya taruh aja di deposito bank syariah. Bank syariah halal? Saya bilang deposito di bank konvensional, kata si kakek. Kalau di bank konvensional berapa persen? 9%, 6%. Ya, kalau tadi 7% dari 1 miliar 70 juta, tapi risiko tinggi. Ya udah nih yang aman aja. Kalau bank konvensional aman kan uangnya? Jauh lebih aman kan daripada yang 7% per bulan tadi. 7% per bulan kali 12 berapa itu? 84% setahun, tapi tidak aman. Kalau ini cuma 76% setahun tapi aman. Kata si kakek, saya pilih ini aja, kan lumayan. Ini ada 35 miliar, 6%-nya berapa? 200 juta. 200 juta, anggap 200 juta setahun, dibagi 3, 70 juta per tahun, tapi aman kata si kakek. Ya, ini kakek kurang ajar. Cucu-cucunya dikasihnya riba. Mending kasih aja tuh emas ke anak-anak itu daripada riba yang dikasih ke mereka. Ya. Oh iya riba kata si kakek. Kata Ustaz riba, ke bank syariah dah kata dia. Dia ke bank syariah. Gimana ke bank syariah? Sama. Tapi syariah. Lihatlah. Kan tadi yang penting dalam akad mudharabah bahwasanya si pengelola menanggung kerugian. Maaf, si investor menanggung kerugian. Dalam hal 35 miliar ini harta anak yatim tadi, setengahnya dia masukin oleh si kakek sebanyak 10 miliar di depositokan dengan deposito syariah, mudharabah akadnya. Ya, si kakek kalau mengerti syariah dia minta ke bank syariah, bank syariah tolong buatkan klausa bahwa bila terjadi kerugian, dana ini juga ikut menanggung kerugian sebesar porsi yang diikut sertakan di dalam usaha bisnis tadi. Kan dia 20 miliar, usaha keseluruhannya memang 1 triliun, berarti 20 miliar berapa persen? 0,2% atau 0,02%. Maka berkurang juga 2 miliar tadi sebanyak 0,02%. Siap kata bank syariah. Kalau ini halal, insyaallah halal. Jelas? Wallahu ta'ala alam. Selesai urusan kakek tadi. Sekarang urusan antum lagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bekerja sama membangun usaha dengan suatu koperasi syariah dengan akad mudharabah. Tetapi qadarullah kerjasama kami dengannya gagal, bangkrut. Yang saya ingin tanyakan, apakah modal yang ana kelola bersamanya akan menjadi hutang, sedangkan aset koperasi kebanyakan juga uang investasi umat. Mohon penjelasannya Ustaz. Di awal akadnya bagaimana? Ini pertanyaannya adalah sepertinya si penanya pengelola koperasi sebagai sahibul mal yang dananya dititipkan oleh orang-orang kepada koperasi tadi untuk dikembangkan. Apakah si pengelola menanggung kerugian atau tidak di kesepakatan awalnya? Saya nggak bisa jawab, tergantung. Kalau si pengelola menanggung kerugian, kalau si investor menanggung kerugian, bila terjadi kerugian, si pengelola tidak menanggung kerugian, ini betul syar'i. Ya,
Kalau si investor dalam hal ini koperasi syariah tidak mau menanggung kerugian, di awal tidak ada pernyataan kerugian. Kerugian ditanggung oleh umpamanya si pengelola. Maka ini akadnya adalah riba. Kalau ketika akad riba, wajib yang Anda kembalikan hanya pokok utangnya saja. Tidak boleh ada pertambahan. Jelas ini? Tapi kalau investor, ini dalam hal ini lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah mengatakan kerugian kami yang menanggung, maka biasanya seleksi yang dilakukan oleh koperasi ini ketat atau tidak? Ya pasti ketat lah, karena dia nanti akan pasti di demo oleh para penabung yang mudharabah tadi. Kok kurang uang kami? Lah kalian kan akan mudharabah. Iya sih, tapi kalau rugi kami tidak mau, berarti kena akad riba maunya kalian. Ya, tentu sangat ketat. Di antaranya umpamanya laporan keuangan sebelumnya jelas, ya, dari tahun ke tahunnya, sehingga bisa dia cek apakah ini layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak, dan dia lihat perkembangannya, kemajuan dari perusahaan ini. Kalau maju dia tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang IT, yang mana customer dari perusahaan tersebut sekitar 70% perbankan, 30% perusahaan umum dan BUMN. Sebelumnya saya tidak tahu kalau perusahaan tersebut memiliki customer seperti itu, dan saya terikat kontrak 2 tahun. Pertanyaan saya, apa hukum saya bekerja di perusahaan itu? Bagaimana gaji yang saya terima? Syukran. Kontrak yang haram untuk diputus adalah kontrak yang halal. Rasulullah mengatakan, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Setiap persyaratan, kontrak, pengikatan yang bertentangan dengan kitabullah, ini adalah persyaratan yang batil walaupun 100 persyaratan dibuatnya. Ya, boleh Anda meninggalkan perusahaan itu dengan cara, kalau baik-baik mereka tidak mau, tinggalkan dengan tanpa baik-baik pun tidak masalah. Paling yang ditahan dia jasa Anda dan lain-lain. Ya, tapi Anda meninggalkannya boleh, karena ini kontrak yang haram. Ya, seorang kontrak ikat janji hidup semati dengan teman-temannya para bandit. Biasanya bandit itu begitu kan ya? Yang keluar dari kelompok bandit itu kan dikejar oleh mereka kan ya? Ya. Apakah kemudian dia ketika yang bertobat, saya enggak enak sudah ada kontrak dengan teman-teman saya? Hah? Atau ada kontrak dengan seorang perempuan ingin berzina. Samahallah. Ya, lalu ingat akan azab Allah Azza wa Jalla si laki-laki atau perempuan ini. Apakah dia bisa mengatakan saya enggak enak karena sudah terikat kontrak? Wajib dia tinggalkan itu. Afwan, ana mau bertanya bagaimana seharusnya sikap saya karena sebelumnya ana ikut peserta BPJS. Qadar Allah, setelah ana mengetahui hukum tentang BPJS, dari sejak itu ana sudah tidak membayar iuran BPJS. Yang jadi masalah ana berupa sanksi administrasi dari pemerintah kalau tidak membayar iuran BPJS. Sedangkan ana sudah tidak bekerja lagi dan tunggakan uang BPJS tersebut sekitar 8 juta. Mohon tanggapan Ustaz, bagaimana seharusnya sikap saya? Wallahu a'lam. BPJS memang hukumnya haram karena mengandung unsur riba dalam bentuk denda keterlambatan. Tetapi ketika sudah diwajibkan oleh negara,
di mana setiap warga negara yang tidak mengikuti ini tidak akan mendapatkan haknya sebagai warga negara, ini sudah dosa Anda sudah tidak ada. Jelas? Berpindah dosa kepada yang mewajibkan. Maka yang sudah terlanjur mendaftar, teruskan. Ya, adapun kasus yang ditanyakan bagaimana? Qadar Allah, harusnya ketika Anda tidak bekerja, Anda ajukan pindah ke kelas 3. Bisa? Bisa kan ya? Ajukan itu pindah ke kelas 3 yang tidak berbayar kan ya? Berbayar juga. Yang tidak berbayar nggak ada lagi. Ya mau apa lagi kalau gitu? Dulu masih ada yang tidak berbayar kan ya? Apa aja lah. Sudah dihapuskan ya yang tidak berbayar? Januari 2020 kemarin. Ya, baik. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami ada pengadaan di suatu perusahaan BUMN di mana satuan pengadaan tersebut adalah X. Dalam pengadaan tersebut, pembayaran dilakukan mundur selama 4 bulan. Untuk dapat melaksanakan pengadaan tersebut, kami membutuhkan permodalan dari pemodal dari pengadaan tersebut. Pemodal kami berikan keuntungan sebesar rupiah kali X. Ini tidak boleh. Tidak boleh keuntungan dengan nominal tetap. Juga tidak boleh keuntungan dari persentase modal yang dia store. Yang boleh adalah persentase dari laba. Laba apa itu? Setelah dipotong hasil, dipotong biaya operasional dan semua kewajiban-kewajiban, pajak dan lain-lain, menjadi laba. Itu yang boleh persentase. Bukan dengan nominal tetap atau tetap dari modal, tidak boleh karena mengandung riba dan judi. Jelas? Pemodal meminta jaminan berupa SKBDN, surat kredit berdokumen dalam negeri yang diterbitkan oleh bank dengan syarat dan ketentuan berlaku dengan jumlah setengah atau serupa jumlah yang diperlukan yang tertera di dalam SKBDN atau instrumen lain. Apakah dalam ini sudah termasuk syariah? Kalau belum, apa solusinya? Jazakumullah. Ini tidak syariah kalau dengan sekian rupiah kali X. Jelas? Yang syariah itu butuh umpamanya berapa? 10 miliar. Ya, si investor menyerahkan uang 10 miliar. Atau Anda ada modal dari 10 miliar, kebutuhan Anda 5 miliar. Butuh lagi 5 miliar. Ya, dia menyerahkan 5 miliar. Dan berapa untuk dia? Nanti di akhir dikeluarkan modal, kemudian dipotong biaya operasional, sisanya dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Ya, ini yang halal. Tapi dengan cara seperti yang tadi, ini adalah riba. Dan dengan lembaga keuangan syariah pun bisa, BNI syariah bisa. Saya ada salah seorang jemaah di dekat saya tinggal, dia mendapatkan proyek pembuatan stasiun LRT, MRT kalau saya tidak salah, dari Blok M ke Tamrin. Sebanyak 10 stasiun, satu stasiun dengan nilai 5 miliar. Dia harus impor barang-barangnya, bahan bakunya dari Korea. Ya, kekurangan
biaya semua produksinya ini pembuatan sampai jadi senilai 50 miliar. Lalu dia minta arahan saya arahkan ke Bank Syariah X tadi. Bank Syariah X ya. Datang dia ke sana, kemudian si pihak bank syariahnya minta saya hadir juga. Kita minta bantuan antum Ustaz kalau ada yang salah nanti dalam kesepakatan. Baik. Akhirnya kesepakatannya pihak bank syariah menanyakan Anda punya modal berapa? Dia mengatakan 5 miliar. Kekurangan berarti 45. Kami dari Bank Syariah X ini setorkan dana 45 miliar, Anda 55 miliar. Berarti lembaga keuangan 90%, si yang dapat proyek pengadaan proyek tender ini 10%. Dia mengatakan karena kamu yang pergi beli, kamu yang kerja, kami hanya store uang saja, modal saja, keuntungan 50-50%. Kerugian kami nanggung 90%, kamu 10% karena berdasarkan porsi modal. Lalu dia bertanya, gimana Ustaz? Udah sesuai? Kalau dari omongan sudah. Buatkanlah draft akadnya nanti sebelum tanda tanganin saya lihat. Kadang kan omongan beda, tanda tanganin lain. Ya. Maka nanti ketika setelah Anda tanda tanganin, oh kok lain nama omongan, salah sendiri Anda, kenapa enggak dibaca dulu? Ya. Setelah jadi saya baca, alhamdulillah tidak ada masalah, tanda tanganin. Jelas? Bisa kok musyarakah dengan lembaga keuangan syariah, tentu dengan syarat perusahaan Anda perusahaan sehat dan seterusnya. Bismillah, ahwan Ustaz, saya mau tanya, anak saya punya hutang menggunakan uang perusahaan sebesar 200 juta rupiah. Sekarang anak saya sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Sekarang ini pihak perusahaan menekan saya akan menyesal menekan saya akan menyesal rumah oh iya, G kayak S, menyegel rumah. Karena anak saya sekarang ini tidak tahu di mana keberadaannya. Pertanyaannya, apakah saya wajib? Saya juga tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu, apalagi saya. Tapi Allah tahu di mana anak Anda. Minta kepada Allah. Pertanyaannya, apakah saya wajib melunasi hutang piutang anak saya dengan menjual rumah yang saya tidak tahu menahu tentang kelakuan anak saya di kantornya? Mohon pencerahannya Ustaz. Wallahu ta'ala alam, setahu saya secara hukum legal dan secara hukum syariah, apakah semua perbuatan anak ditanggung oleh bapak? Tidaklah. Apakah perbuatan istri ditanggung oleh suami? Tidak. Dan apakah perbuatan suami ditanggung oleh istri? Juga tidak. Perbuatan bapak apakah anak ikut menanggung? Juga tidak. Kecuali kalau bapak pihak kedua ini mengajukan dirinya sebagai penjamin, sebagai garantor, ya. Atau dalam kasus tadi si anak curi, diambil sertifikat tanah dan rumah Anda, itu yang digadaikannya ke kantornya, ya, untuk dapatkan pinjaman tadi, itu iya. Tapi kalau tidak ada, apa hak perusahaan untuk menyegel rumah Anda? Ya. Wallahu alam, secara syar'i tidak ada tanggung jawab si orang tua, dan karena anak sudah besar, kecuali anak ini masih kecil belum baligh. Ini sudah besar, sudah bekerja di kantor. Jelas tidak ada tanggung jawab Anda. Wallahu ta'ala alam. Sampai pun di akhirat, kalau anak ini wafat, ya, Anda tidak wajib membayarkan 200 juta tadi. Tapi tentu bermasalah dia dengan malaikat. Kalau orang tua sayang dan punya harta banyak, tidak masalah. Tapi orang tua sayang nggak punya harta, gimana pula membayarinya?
Kalau mau dibayarin orang tuanya nggak punya rumah lagi nantinya. Ya. Lalu siapa yang bayarkan hutang ini? Anak ini umpamanya udah disita semua harta si anak, cuman ada 50 juta, tinggal 150 juta lagi. Siapa yang bayarin? Hah? Ustadz ya. Yang membayarin adalah negara. Kalau negara nggak mau tanggung jawab Ustaz, nanti di akhirat dia tanggung jawab. Rasulullah SAW dalam hadis Abu Qatadah, ini bukan mengajarkan kita untuk banyak-banyak berhutang. Ya udah kita banyak berhutang aja biar Ustaz yang nanggung, biar negara yang nanggung. Ketika Rasulullah SAW menyolatkan satu jenazah, Rasulullah mengatakan, hal alaihi dain, apakah yang wafat ini punya hutang? Dijawab oleh para sahabat, na'am ya Rasulullah, dinaran. Betul ya Rasulullah, ada 2 dinar, 2 uang emas. Ya. Lalu kata Rasulullah SAW, sallu ala sahibikum. Kalian saja yang nyolatinya, saya tidak mau nyolatinnya. Tidak ada gunanya, syafaat saya tidak berlaku karena dia ada hutang. Jangankan orang wafat dalam keadaan biasa, mati syahid pun kalau ada hutang dengan manusia akan tergantung ruhnya. Ya, sampai Abu Qatadah berdiri, huma alayya ya Rasulullah. Saya yang bayarkannya ya Rasulullah. Abu Qatadah tidak ada hubungan kerabat, bapak, anak, dan pun Rasulullah enggak minta, ini mana bapaknya ini, mana anaknya ini, mana abangnya. Mau kalian nih, saudara kalian masuk neraka nih? Enggak, Rasulullah biarkan. Karena setiap perbuatan manusia masing-masing yang nanggung. Kenapa dulu Anda berhutang ketika hidup? Itu masalahnya. Masa Anda yang berhutang, saudara Anda yang nanggung, bapak Anda yang nanggung, anak Anda yang nanggung? Tidak. Tanggung sendiri oleh Anda. Ya, tapi kalau mau berbuat baik, membantu ini bagus, Anda dapat pahala. Jelas ini? Maka Abu Qatadah yang bayarkan dan dia tidak ada hubungan kerabat dengan yang wafat tadi. Rawi hadis melanjutkan, falamma fatahallahu ala rasulihil futuh. Tatkala Allah membukakan, menaklukkan negeri-negeri kafir di bawah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga harta Baitul Mal menjadi banyak, maka Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang wafat wa taraka malan fali warasatihi, dan dia meninggalkan harta, maka harta untuk para ahli warisnya. Tetapi siapa di antara kalian yang wafat dan meninggalkan hutang, fa alayya qada'uha, kata Rasulullah, saya yang bayar. Dari mana? Baitul Mal. Dan syaril hadis Imam Nawawi mengatakan, sepakat para ulama seluruhnya, ulama fikih seluruhnya, ini menjadi kewajiban para pemimpin kaum muslimin dari setiap waktu ke waktu. Kalau Anda mau jadi camat, apa yang dipilih? Wali kota atau bupati atau gubernur atau presiden, siap-siap ini kewajiban Anda. Kalau enggak masuk dalam hitungan Anda, mau dari mana saya bayar ini utang mereka ini yang sudah pada yang meninggal ini. Jangan jadi wali kota daripada urusannya Anda berat nanti di akhirat. Jelas? Enak enggak negara Islam? Antum tukang hutang berarti enak. Enak hutang di badan negara. Memang itu tugas negara. Rasulullah SAW mengatakan, manzilat ana mimanzilati lakum kamanzilatil walidi wa liwaladihi. Mathali wa mathalukum kamathal walidi liwaladihi. Perumpamaanku dengan kalian bagaikan seorang orang bapak dengan anak-anaknya. Ya, Rasulullah bapak, umatnya adalah anak-anaknya.
Yang menanggung hutang anak biasanya bapak kan yang bayarin dengan baiknya. Ya, begitu. Baik. Bismillah, afwan Ustaz, ana menjual dagangan teman. Contoh barang tersebut dengan modal 10.000. Yang punya barang bilang harga jualnya 25.000. Keuntungan dari penjualan dibagi 50%. Modal 20.000 berarti modal di tangan si penjual dia harus mengembalikan kepada pemilik barang 22.500. Berapa ini? 10, 25 bagi 2, maaf, 15 bagi 2, 7,5. Berarti 17.500 yang harus diserahkan oleh si penjual ini, marketer ini. Pertanyaan ana, bolehkah ana menjual dari harga yang sudah ditentukan dengan harga lebih tinggi? Boleh, tapi anda tidak boleh mengambil selisihnya karena anda berkhianat. Selisihnya untuk yang punya harta, yang punya modal. Ya, dijual umpamanya 30.000, tetap bagi anda tadi berapa? 7.500. Dapat apa? Anda pahala. Yang tadi dia dapat berapa? 5.000 tambah 7.500 dapat dia 12.500. Jelas? Kecuali anda robah akadnya. Ini gimana cara jawabnya? Kecuali anda robah akadnya. Bagaimana akadnya Ustaz? Taib. Yaitu anda katakan kepada dia, berarti yang kamu inginkan kan adalah 17.500. Iya betul. Boleh enggak? Berapapun yang saya jual, yang namanya dagang ya kadang bisa 25.000, kadang 25.000 enggak masuk harganya. Sedangkan kita tentu ingin dapat biaya hidup dan segala macam. Saya terkadang harus jual di bawah 25.000 menjadi 23, 22 atau 20. Terkadang lagi bagus rezeki mungkin saya jual 27, 28. Tapi itu risiko saya yang nanggung. Kalau saya jual di bawah 25 umpamanya, berarti saya berkurang dari 50%. Di atas itu berarti saya dapat lebih 50%. Ya, yang penting ke kamu setiap item, setiap barang tetap 17.500. Jelas? Kalau dia mau, baru boleh selisih keuntungan tadi. Kalau dia tidak mau, saya enggak mau, karena kalau begitu harga barang saya nanti jadi rusak. Ya udah, kalau rusak saya juga enggak mau rusak. Ngapain antum terima 7.500? Ya namanya dagang, kalau anda saklak harganya repot kan ya. Pedagang yang baik itu kadang dinaikin, kadang diturunin, tergantung ya tawar menawar antara dia dengan konsumen. Jelas solusinya ini? Kalau anda naikkan tanpa izin tadi, haram anda ambil selisihnya. Ini kesepakatan para ulama. Ya. Seperti dalam hadis Urwah bin Al-Ja'ad Al-Bariki diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah menyerahkan uang 1 dinar kepada Urwah untuk beli kambing kurban. Urwah cari kambing kurban, dapat beliau dengan 2 ekor 1 dinar. Kemudian di perjalanan pulang ke rumah Rasulullah SAW, ada yang nawar 1 kambing tadi 1 dinar. Memang harganya pasarnya 1 dinar. Ya, dijualnya dengan 1 dinar. Datang dia kepada Rasulullah SAW. Kalau cara berfikir seperti ini, tentu Urwah ngasih kambingnya yang 1 dinar. Ini kan jadi payah saya, masuk ke kantong dia kan ya? Tidak, ini bagian dari berkhianat. Tapi Urwah, yang dilakukan Urwah adalah, kata dia, ya Rasulullah, ini kambingnya dan ini 1 dinarnya. Ya, Rasulullah pun tidak ngasih dari 1 dinar, enggak dipotek 2, ya udah setengah 50% buat kamu, enggak. Rasulullah hanya mendoakan beliau.
ya, agar diberkahi dalam setiap perdagangannya. Jelas? Bismillah, dahulu saya menjadi istri yang bekerja mandiri secara finansial dan aktivitas harian. Sejak saya dan suami mengenal sunnah, suami tidak mengizinkan saya untuk bekerja. Subhanallah. Ya, kita lanjutkan apa pernyataannya di sini. Anak-anak kini sudah mandiri meskipun masih bersekolah dan suami sering safar untuk bekerja. Saya ingin bekerja kembali agar mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada suami. Ada istri bergantung kepada suami? Istri bergantung kepada Allah. Suami pun bergantung kepada Allah. Ya. Salah seorang wanita salaf ketika suaminya pergi berjihad di masa di pemerintahan Khulafaur Rasyidin, berjihad sampai 1000 kilo dari Madinah, kota-kota yang lain berjalan, paling pulang sekali setahun. Lalu seorang sahabat ini berangkat berjihad, istrinya tinggal di rumah. Ipar dari sahabat laki-laki yang berangkat ini menanyakan kepada adiknya, saudari perempuannya yang ditinggalkan oleh suaminya pergi berjihad tadi. Suamimu berjihad meninggalkan apa untuk kebutuhan kalian sampai dia pulang? Ada berapa kilo emas di rumah? Cukup atau tidak korma sampai dia pulang, atau gandum sampai dia pulang? Ya. Kata istrinya menjawab dengan penuh tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, wahai saudaraku, ya, saya semenjak nikah dengan suami saya itu, saya tidak pernah meyakini dan saya memang tidak pernah mengetahui suami saya sebagai pemberi rezeki. Yang saya tahu suami saya ini tukang makan, bukan pemberi makan. Ya, yang pemberi makan adalah Allah, si tukang makan sudah pergi. Pemberi makan masih tetap ada, hidup tidak pernah mati. Untung atau rugi dia suaminya pergi? Kurang makannya. Begitu ketawakalan wanita sahabiah itu. Tinggal suaminya berpuluh-puluh tahun, berbulan-bulan tidak khawatir masalah hidup nafkahnya. Tapi kita lanjutkan ini kisahnya bagaimana. Apa ini tadi? Sejak kami menikah hingga sekarang saya selalu meminta kepada suami untuk kebutuhan anak-anak. Bisa dihitung dengan jari, beliau memberikan nafkah tanpa diminta terlebih dahulu, padahal penghasilan beliau lebih dari cukup. Bolehkah saya tetap bekerja meskipun suami tidak mengizinkan, dan dengan kondisi saya seperti demikian Ustaz? Saya sudah pernah berdagang tapi tidak berhasil. Saya ingin investasi tapi tidak memiliki modal dan kemampuan, tidak memiliki modal dan kemampuan. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khair. Note: suami tidak mencintai saya, suami tidak peduli terhadap keselamatan dan perasaan saya. Itu kan menurut Anda, suami tidak mencintai Anda. Allah Ustaz. Ya. Yang perlu diingatkan adalah suami memberi nafkah, Anda bukan minta. Itu kewajiban dia. Memberi nafkah untuk Anda dan anak-anak Anda, itu kewajiban dia. Kalau dia tidak melakukannya dengan baik, Anda bisa ajukan dia ke pengadilan, ke mahkamah.
mahkamah internasional. Seperti Hindun, istri Abu Sufyan. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam kan ya, setelah menaklukkan kota Mekah. Hindun yang membunuh Hamzah, yang menyuruh budaknya Wahsy untuk membunuh Hamzah juga masuk Islam. Suatu ketika Hindun mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih, la yu'tini wa awladuhu ma yakfini wa awladahu, afa akhudhu min malihi. Ya Rasulullah, Abu Sufyan pelit. Sebetulnya hartanya cukup dan banyak, kaya, tapi tidak memberi nafkah kepadaku dan untuk anak-anaknya yang cukup untuk kebutuhan pokok kami. Karena berapapun tentu tidak ada yang cukup, tapi kebutuhan yang penting tidak cukup. Bolehkah saya mengambil hartanya dengan diam-diam untuk menutupi kekurangan tadi? Rasulullah mengatakan, ambillah secukupnya, yang mencukupkan engkau dan anak-anakmu. Jelas? Tapi kalau takut Anda lebih besar masalahnya, Anda main ambil, dihitungnya ternyata kurang, di auditnya ternyata Anda ngambil berlebih. Ini mungkin lebih repot. Lebih baik sampaikan baik-baik bahwa itu kurang untuk kebutuhan kami. Dan solusinya bukan harus Anda bekerja. Ya. Solusinya adalah perbaiki cara pandang suami tadi, memberikan nafkah itu kewajiban dia. Kalau tidak dia berikan hak Anda, dia akan bermasalah nanti di akhirat. Dia mengurangi, menzalimi orang yang paling dekat, yaitu istri dan anak-anaknya. Jelas ini? Tentu tidak ada kan istri yang mau suaminya di akhirat dimurkai oleh Allah karena kezalimannya terhadap istri dan anak-anaknya. Agar ini tidak terjadi, ingatkan suami akan hal ini. Ini siapa yang menzalimi saya sebanyak ini? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika kita menjadi marketer? Kalau kita merekrut teman untuk menjadi marketer juga, dan kita mendapat fee 5% dari penghasilan teman yang kita rekrut tersebut, padahal kita akan tidak bekerja atau menjual, apakah boleh? Boleh dengan syarat Anda sampaikan kepada pemilik, produsen, pemilik barang. Boleh atau tidak saya ambil rekrut penjual lagi kaki ke bawah? Boleh, dengan syarat saya harus tahu orangnya, kata pemilik produsen barang. Karena ini risiko kan, kalau marketer kan risiko ditanggung marketer. Maaf, risiko ditanggung oleh pemilik barang. Iya atau tidak? Ya. Kalau ternyata Anda berikan kepada orang yang tidak disetujui oleh si produsen, kalau si fulan saya pernah dicurangin dia, katanya dia jualin, tahu-tahu sampai sekarang dia belum serahkan uangnya padahal barangnya sudah habis terjual. Ya. Kalau dia setuju tidak apa-apa, dengan kesepakatan Anda dengan dia. Anda katakan umpamanya saya dapat dari produsen 10%, ya. Kita bagi 2, 5% untuk
Kain yang sedang dipotong, sedang dijahit, itu dihitung semuanya nilai harga pokoknya. Ya, dinilai harga pokoknya semuanya digabung dengan uang tadi dikali 2,5%. Dikit atau banyak itu? Bukan dari laba zakat itu. Dikit atau banyak? Dikit. Cobalah hitung yang benar. Ada jamaah ketika saya mengajar zakat di Surabaya, ibu-ibu Masya Allah bertanya. Setelah saya ajarkan cara menghitung zakat, dia menunjukkan kertas. Ustaz, sudah benar atau belum nih Pak Ustaz? Apa nih Ibu? Ada catatan di situ 40M, ada 10M. Saya berzakat dari 40M atau 10M Ustaz? 40M apa, 10M apa, saya nggak tahu Ibu. 10M itu laba bersih usaha saya setahun, 10 miliar. 40M Ibu, 40M modal saya berputar dalam setahun. Ya, selama ini saya berzakat dari 10M Ustaz. 10M berarti berapa zakatnya? 250 juta kan ya? Dikit atau banyak? Hah? Banyak kan ya? Banyak. Sedekah Anda sampai segitu? Hah? Saya katakan yang 40M modal berputar setahun Pak Ustaz. Zakat Anda bukan dari 10M tapi dari 50M. Karena yang dizakatkan adalah harta dagangan. Harta dagangan itu aset yang berputar. Ya, 10M laba ditambah aset yang berputar 40M, 50M. Berarti keluarkan 1,25M. Menurut kita tadi kan sudah baik dia. Tapi zakatnya nunggak setiap tahun 1 miliar. Kalau 10 tahun berarti sudah hutang 10 miliar dia. Nanti dibayar di akhirat. Ya. Kalau Anda sudah hitung dengan baik itu, 1 miliar seperempat Anda berzakat setiap tahun. Sesen pun Anda tidak bersedekah sudah tidak apa-apa. Dijamin Anda masuk surga. Bila tidak ada berbuat dosa besar dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kata Rasulullah SAW, bila seseorang solat 5 waktu tentang hadis Arabi, berpuasa Ramadan saja, mengeluarkan zakatnya, dia menanyakan apakah ada kewajiban lain? Rasulullah, tidak ada kecuali engkau melakukan amalan sunnah. Kata dia, saya tidak akan tambah ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, bersumpah demi Allah, dia beruntung kalau dia benar-benar melakukannya. Jelas. Terkadang kita dengan yang perintil-perintil sangat semangat, ketika masuk yang wajibnya takut atau tidak dihitung dengan baik. Jelas ini. Adapun hadis tentang seseorang, itu Rasulullah menceritakan tentang umat sebelumnya yang hujan mengairi khusus sawah orang ini. Ketika ditanyakan amalannya apa, bahwa sepertiga dari hasil kebun kurmanya dia sedekahkan. Itu dia melakukan lebih dari kewajiban. Ya, dia melakukan lebih dari kewajiban. Sewajibnya tidak seperti itu. Bisnis apa ini? Penjualan kapling untuk makam gimana Ustaz? Orang meninggal mau Anda bisniskan juga lagi. Ayo. Berapa sekapling? 500 juta. 500 juta daripada Anda tinggal sendirian dalam kuburan tadi. Lebih baik Anda beli tanah. Kalau yang agak ke pinggir dikit dapat berapa meter itu? Di sekitar sini tapi agak ke pinggir ya, ke dalam-dalam. Bisa dapat 1000 meter.
Hah? Bisa kan ya? 500 juta, lebih baik Anda wakafkan pekuburan tadi 500 juta. Enak Anda syaratkan boleh kaum muslimin dan muslimat untuk diwakafkan di sini, untuk dikuburkan di sini gratis, dengan syarat ada keterangan dari imam masjid tempat dia tinggal, dia selalu sholat subuh dan isya di masjid berjamaah. Enak Anda tinggal bersama orang-orang soleh. Tadi 500 juta kalau cuma satu buat Anda doang, kiri kanan Anda orang-orang yang enggak soleh mungkin. Ya ini Anda syaratkan orang soleh, enak Anda kan, alhamdulillah. Senang itu orang-orang soleh, ketika wafat sudah ada tempatnya. Dan ini perlu kesadaran kita kaum muslimin yang diberikan oleh Allah rezeki yang lebih dari yang lain. Ya. Bukan terlarang atau tidak, tetapi masalahnya ada yang lebih bermanfaat dari itu. Kalau di kota Mekah, kira-kira semeter tanah berapa, radius 5 km dari Masjidil Haram, kira-kira berapa harga tanah per meter? Yang jelas kalau dekat Masjidil Haram per meter kontrak ruko itu sekitar 1 miliar per tahun. Kontrak, bukan beli. Pasti mahal kalau beli tanah kan ya. Di perkuburan Maqbarah Ma'la yang dekat dengan Masjidil Haram itu, ya, Anda mau dikuburkan sana gratis, tidak ada bayar. Karena negara yang menyediakan pekuburan gratis. Jelas itu? Kalau Anda yang punya tanah itu kemudian Anda wakafkan, pahalanya luar biasa untuk Anda, Masya Allah. Jelas? Itu lebih baik, karena di negara kita pemerintah tidak hadir dalam hal ini. Memang harusnya seperti ini menjadi kewajiban pemerintah. Hutang Anda aja tadi pemerintah yang bayarin kan ya, apalagi sekedar pekuburan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya punya kartu member di salah satu restoran. Jika kartu member tersebut saya gunakan membeli makanan, misalkan beli 6 gratis 6, dan atau beli makanan di hari Selasa diskon 30%. Apakah diskon dari kartu member tersebut haram digunakan, Ustaz? Kalau kartu member ini gratis, boleh diskonnya. Tapi kalau kartu member ini berbayar, haram diskonnya, karena ini adalah riba dan judi. Pamannya kartu membernya nilainya 100.000 untuk untuk pengurusannya, perpanjangnya nanti 100.000 lagi setelah 1 tahun. Kalau ada 1.000 orang yang ikut membernya ini, sudah dapat berapa dia uang? Berapa juta? 10 juta, belum ada yang dia jual. Ya atau tidak? Kan belum tentu semuanya belanja ke warung dia. Jelas? Andai Anda tujuannya ngurus kartu karena mau belanja di sana, berarti Anda bayar 100.000 imbalan diskon. Berarti tukar uang dengan uang tidak sama dan tidak tunai. Ini juga riba. Kemudian ada unsur judinya juga. Bagaimana judinya? Sampai setahun makanan yang diskonnya tidak pernah makanan yang Anda suka. Ya, hilanglah uang Anda. Maka di sini ada gharar dan ribanya. Wallahu ta'ala. Tapi kalau gratis, ya, alhamdulillah. Buatin saya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya bekerja sama meminjam modal kepada orang kafir,
Lalu sistem pembayarannya bagi hasil. Jadi bagi hasilnya orang kafir tersebut setiap 6 bulan store sekian persennya sampai lunas. Lalu apakah sistem bagi hasil tersebut termasuk dalam membayar bunga, Ustaz? Dikarenakan setiap 6 bulan bayar atau store bagi hasilnya tersebut sama dengan bunga hutang. Enggak, Ustaz. Jazakallahu khair. Saya tidak paham. Apa maksudnya ini? Suami dia kerjasama minjam modal kepada orang kafir. Kalau minjam berarti apapun yang terjadi pada usaha dia tetap dia harus kembalikan. Ketika si pemberi pinjaman mensyaratkan ada kelebihan, ini namanya riba. Jadi bukan kerjasama. Kalau kerjasama terjadi kerugian, si yang menyerahkan uang siap menanggung kerugian pada uangnya. Jelas ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah investasi dinar itu harus beli dinar kerajaan? Kerajaan siapa? Sunda atau Jawa atau Melayu? Jadi tidak boleh investasi dinar antam, wakala dan lain-lain. Harus dinar yang dikeluarkan kerajaan. Syukran. Wallahu alam. Ini fatwa siapa saya tidak tahu. Yang emas, ya, tidak ada stempel kerajaan, tidak ada stempel antam, tidak ada stempel wakala. Yang emas adalah emas. Iya atau tidak? Kemanapun Anda bawa, harganya tetap nilai emas, tidak akan berkurang. Kalau rupiah iya, ada yang palsu, ada yang asli. Kalau dolar malah ada yang lecek sedikit, harganya beda. Kalau emas adalah emas, dimanapun orang menerimanya. Dan inilah dia mata uang yang sesungguhnya, karena nilai lindungnya kuat. Tidak ada harus pakai dinar kerajaan atau tidak. Anda buat emas petak-petak 10 kilo satu petakan, boleh, tidak ada masalah. Akan tetapi uang dinar yang ada di masa Rasulullah SAW itu bukan cetakan Rasulullah, dari Romawi Nasrani, dan bahkan ada di sana gambar dewa-dewa Romawi di uang itu. Kaum muslimin mencetak uang itu baru di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan pada tahun 90-an Hijriah. Artinya 90 tahun setelah hijrah Rasulullah dari Madinah, baru negara Islam mencetak uang sendiri. Awal dicetak tertulis di sana La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Imam Malik ngomong, kalian buat uang La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, gimana orang mau membawa uang masuk ke kamar kecil ini? Boleh enggak ada tulisan Rasulullah, setiap masuk kamar kecil beliau tanggalkan cincinnya? Kenapa? Karena ada tulisan Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad Rasulullah, cara bacanya dari bawah, tulisan Muhammad di bawah, tengah-tengah Rasul, Allah di atas. Itu cincinnya. Cincinnya untuk cap, stempel. Ya. Setiap Rasulullah mau ke kamar kecil ditaruh. Kalau cincin Rasulullah, ada yang berani curi? Ketahuan untuk mencuri cincin Rasulullah. Muhammad Rasulullah SAW. Tapi kalau uang tadi ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, taruh di luar. Apalagi kalau kamar toilet di masjid kaum muslimin, ya, banyak yang ngamanin. Wah, ini mah nggak boleh dekat kamar mandi taruh uang La ilaha illallah. Biar di kantong saya aja lah, saya jauh dari itu. Ya.
sempat dimarahi oleh Imam Malik rahimahullah. Ya, jadi tidak ada yang namanya emas itu, dinar itu harus ada stempel kerajaan-kerajaan, tidak ada. Yang penting beratnya seperti tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara saya kredit HP tapi atas nama saya, dan ternyata kredit HP itu ada ribanya. Misalkan cicilan 300.000 per bulan kali 6 cicilan. Dia baru 1 bulan sudah nunggak. Akhirnya sisanya 5 bulannya saya yang melunasi. Saudara saya hutang ke saya. Bagaimana hukumnya jika saya menerima pembayaran hutang dari saudara saya atas kredit HP tersebut? Jazakallahu khair. Boleh, tidak ada masalah. Cuman yang dosa sudah terlanjur tadi, jangan ulangi lagi. Kalau saudara Anda pengen kredit yang lain, cek dulu akad kreditnya ada keterlambatan atau tidak. Tapi sekarang tadi kan sudah Anda talangin, ya, boleh dibayar oleh saudara Anda dengan tanpa pertambahan. Allah Ta'ala. Ini terakhir ya. Ini tanggung jawab panitia ini. Iya, tanggung jawab sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya diberi hadiah tas KW atau palsu. Apakah boleh saya berikan kepada orang lain? Bagaimana hukum menggunakan barang palsu? Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Kalau membeli jelas tidak boleh. Kalau memakai juga tidak boleh kalau masih ada tanda-tanda keasliannya. Ya. Ini yang bermasalah biasanya kan di mereknya kan ya. Tanggalkan mereknya udah boleh Anda pakai. Jelas? Alhamdulillah. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.